Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, salam jumpa bersama Amarket. Bersama Maurits, kita kembali lagi membawakan analis harian kita hari ini, hari Rabu, pertengahan minggu yang sangat luar biasa. Kami menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader. Kami ingin supaya rekan trader memiliki sedikit informasi sebelum terjun dalam dunia trading nanti. Karena dunia trading adalah dunia yang penuh dengan perjuangan. Rekan trader semuanya, tanpa buang waktu yang lama, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin, kita bisa lihat dengan jelas bagaimana indeks dolar Amerika walaupun sempat naik ke level 99.123, tapi akhirnya agak sedikit mengalami pelemahan dan ditutup rekan trader di seputaran 98.763. Sedangkan untuk Euro USD kita lihat setelah jatuh tapi akhirnya dia bisa kembali lagi naik dan akhirnya ditutup di seputaran 1.15716. Begitupun juga untuk Pound Sterling. Pound Sterling memiliki kecenderungan untuk naik selama satu hari kemarin dan kita bisa lihat bagaimana dia naik hingga menembus level 1.32921. Sedangkan untuk gold, secara garis besar kalau rekan trader lihat, gold ini kemarin memiliki pergerakan yang sangat luar biasa walaupun sempat turun di level 3.350, tapi akhirnya dia bisa kembali naik lagi hingga menembus level di seputaran 3.390, hampir menuju 3.400, tapi akhirnya bisa terjadi koreksi dan turun di 3.378. Apakah hari ini dia bisa menembus 3.400? Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang kemarin menguat, kembali lagi menguat, menembus level 147 walaupun akhirnya ditutup seputaran 147.249. Nah, rekan trader semuanya, rekan trader bisa lihat ini adalah perjuangan pergerakan pasar yang terjadi hari kemarin. Dan seperti biasa, di setiap hari akan ada tema-tema yang sangat luar biasa yang coba saya bawakan untuk rekan trader semuanya. Tema hari ini yang coba saya angkat adalah bias negatif gold di tengah potensi bullish. Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan pasar yang terjadi pada gold hari ini. Secara garis besar, kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada gold hari ini, memang ada sedikit bias negatif. Gold mengalami sedikit pelemahan, masuk di pasar Asia, masuk di pasar Eropa, sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Rekan trader bisa lihat bagaimana gold ini kembali jatuh, sedikit terjadi koreksi hingga menembus 3.370. Akan tetapi seperti yang saya bilang bahwa bias negatif di tengah potensi bullish yang masih ada. Sekali lagi saya mau bilang bias negatif di tengah potensi bullish yang masih ada. Ini artinya rekan trader, secara garis besar kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada gold ini tidak bisa dilepas dengan situasi-situasi yang terjadi pada Amerika. Kita tahu dolar Amerika walaupun sempat naik tapi dia agak sedikit bertahan. Dan kita lihat apa yang terjadi pun juga ini adalah tidak bisa kita pungkiri bahwa hasil-hasil yang dikeluarkan oleh The Fed, bagaimana Donald Trump mencoba untuk membuat hal tersebut menjadi suatu perbincangan yang sangat luar biasa, di mana mereka berdua ini akan terus benar-benar bermusuhan hingga kesepakatan untuk menurunkan suku bunga ini harus terjadi sehingga bisa menurunkan tensi Donald Trump. Oleh karena itu, sesuai dengan keputusan, sesuai dengan perkataan yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini semua tergantung dari tarif. Tapi kalau kita lihat data dari non-farm payroll yang menyatakan bahwa angkatan tenaga kerja itu sebesar 73.000, ini artinya memberikan ruang yang sangat besar, dan itu pun juga seperti yang telah ada di data The Fed Watch rekan trader. Nah, hampir 90% menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini akan berlangsung pada
bulan September. Tapi ingat rekan trader, kemarin itu menanggapi pengunduran anggota The Fed, ya, salah satu anggota The Fed, saya lihat dulu namanya, Adriana Kugler. Adriana Kugler itu pada hari Jumat telah menyatakan bahwa dia mengundurkan diri. Nah, ini memberikan suatu posisi di mana harus ada pengganti, dan Donald Trump mencoba untuk memberikan pengganti terhadap Adriana, gubernur Central Bank The Fed, ya, gubernur Central Bank The Fed, ya. Ini saya coba lihat di sini. Nah, sehingga rekan trader, ini akan setidaknya kita berlihat secara politik, apabila ada yang diganti, artinya Donald Trump punya kepentingan di sini untuk menyelipkan orang-orang yang memiliki potensi pemikiran yang sama dengan dia. Artinya kalau masalah seperti kayak gini, artinya dia akan menambahkan orang yang memiliki potensi untuk bisa menekan agar pemangkasan tingkat suku bunga itu cepat dilakukan. Apalagi rekan trader, pidato yang dilakukan oleh Donald Trump tadi malam kemarin yang menyatakan bahwa dia akan memberikan kandidat gubernur Central Bank Amerika pengganti Jerome Powell, karena Jerome Powell ini akan menjabat hingga bulan Mei 2026 nanti. Nah, pasar pasti akan bereaksi dengan kandidat-kandidat tersebut. Dan saya sangat yakin bahwa kandidat yang dipilih oleh Donald Trump adalah kandidat yang memiliki kesamaan visi ekonomi yang sama dengan Donald Trump. Di mana visinya adalah mencoba untuk memangkas tingkat suku bunga sehingga serendah-rendahnya. Seperti kata Donald Trump, tingkat suku bunga 2% itu terlalu tinggi, harus ditekan lagi rekan trader. Nah, disinilah saya yakin bahwa pasar akan bergerak. Dan apabila ini terjadi, artinya kemungkinan untuk pemangkasan tingkat suku bunga sangat besar. Walaupun dengan sikap yang diambil Donald Trump ini setidaknya bisa membuat gunjang-ganjing terhadap kestabilan The Fed. Karena The Fed adalah lembaga yang sangat independen. Tapi kalau ini dilakukan, ya mau gimana lagi rekan trader, ini adalah suatu politik. Karena segala sesuatu sangat tergantung juga dari politik. Dan kalau saya lihat seperti kayak gini, apa yang dilakukan oleh Donald Trump adalah mencoba untuk mempercepat hal tersebut. Oleh karena itu rekan trader, bagaimana impact-nya dengan emas? Impact-nya dengan emas adalah sikap yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Jerome Powell setidaknya akan memberikan pasar sedikit bergoyang. Apalagi dengan tekanan sehingga pemangkasan tingkat suku bunga ini akan diturunkan pada bulan September nanti. Oleh karena itu, kejadian ini membuat bullish yang sangat signifikan terhadap emas. Andai pun ada sedikit pelemahan, itu adalah riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar, seperti kata Bung Karno. Oleh karena itu, di tengah negatif yang terjadi pada emas hari ini, tapi potensi bullish masih tetap ada. Dan 3.400 adalah tujuan yang akan dicapai secepatnya oleh emas dalam minggu ini. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat bahwa pergerakan indeks dolar Amerika hari ini benar-benar agak sedikit membingungkan, ya, benar-benar agak sedikit membingungkan karena dia akan bergerak sangat datar. Tapi ada tapinya rekan trader. Dari analisa saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan bisa sedikit naik. Saya menganalisa bahwa indeks dolar Amerika ini agak sedikit punya peluang naik. Minimal dia bisa sampai di level paling tertinggi itu berada di seputaran 99.076. Tapi sekali lagi diperhatikan bahwa peluang untuk jatuh pun juga masih tetap ada. Saya memprediksikan bahwa ini akan mencoba turun sampai level terendah di posisi 98.608. Bagaimana untuk Euro USD rekan trader? Untuk Euro USD secara garis besar, kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada Euro USD ini, memang kita lihat walaupun tendensi bullish masih tetap ada, tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah masih bisa saja terjadi rekan trader. Tapi kalau kita lihat tren yang terjadi, kemungkinan menurut analisa saya ada sedikit peluang untuk dia agak sedikit mengalami pelemahan, dan analisa saya dia bisa sedikit melemah hingga level paling terendah itu di seputaran 1.15445.
Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah masih tetap ada, peluang naik juga tetap besar. Dia akan mencoba naik sampai level tertingginya itu di seputaran 1.15929. Bagaimana untuk pound sterling? Kita lihat. Untuk pound sterling secara garis besar, kalau rekan trader lihat arah pergerakan dari pound sterling, sepertinya pound sterling ini akan sedikit mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi, dan analisa saya dia akan mencoba hingga level tertinggi maksimum itu di seputaran 1.33328. Tapi ada tapinya. Tapinya itu adalah dia juga punya peluang untuk turun hingga level terendah di seputaran 1.32706. Bagaimanakah untuk gold? Nah, ini gold ini asik ini nih, gold. Untuk gold secara garis besar kalau kita lihat di permulaan pasar, gold itu agak sedikit tertekan. Akan tetapi saya berestimasi bahwa gold ini masih punya peluang untuk naik di posisi yang paling tinggi, dan analisa saya kemungkinan besar dia bisa coba kembali lagi, dan dia akan bisa mencoba untuk masuk ke 3.400. Dengan tujuannya itu saya pikir 3.395 bisa dicapai untuk hari ini. Tapi sekali lagi juga hati-hati, pembalikan arah masih saja bisa terjadi dan bisa membuat dia jatuh kembali lagi ke level paling terendah di seputaran 3.361. Ya, 3.361 rekan trader ini ya, sampai 3.395 adalah pola pergerakan yang bisa terjadi pada gold hari ini. Bagaimanakah untuk USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang secara garis besar kalau rekan trader lihat pergerakan yang terjadi pada pasangan mata uang ini sudah sangat jelas. Rekan trader bisa lihat dia agak sedikit memiliki tendensi untuk sedikit bisa naik ya rekan trader ya. Kalau menurut analisa saya dia akan mencoba naik dengan peluang untuk naik ke posisi tertinggi itu di seputaran 148.00, tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah masih bisa terjadi dan bisa membuat dia jatuh lagi ke level terendah di posisi 147.174. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita untuk kalender ekonomi secara garis besar. Kalau rekan trader lihat kalender ekonomi hari ini tidak ada rekan trader yang berskala besar ya, yang berskala besar tidak ada, tapi nanti rekan trader coba cek lagi, lihat lagi nanti hari Kamis besok baru ada keputusan inflasi dan pengumuman inflasi Bank of Inggris dan klaim pengangguran awal. Oke, rekan trader jangan lupa ini adalah website resmi kami, silakan mendaftar dan bergabung bersama A-Market. Rekan trader, demikian analisa harian kita. Semoga apa yang kami bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus, analisa dan analisa terus. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.